Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman yang telah menyaksikan video saya pada hari ini, dan terkhusus kepada Ibu Widi Dwi Ernawati selaku dosen pengajar mata kuliah praktek perpajakan. Pada hari ini saya, Nabila Tuizah, akan membahas mengenai kasus 4, yaitu kasus PWH tahun wajib orang pribadi atau ASN dan SPT 1770 SS. Dan pembuatan video ini dibuat dalam rangka untuk pengerjaan tugas latihan pengisian SPT. Saya akan menjelaskan sekilas mengenai SPT 1770 SS. SPT 1770 SS ini merupakan SPT yang sangat sederhana karena terdiri dari satu halaman saja, dan SPT ini dikhususkan untuk WPOP yang memiliki penghasilan selain dari usaha dan atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan neto yang tidak lebih dari 60 juta setahun. Dan SPT ini juga bisa dikhususkan untuk WP suami istri dengan status kakak. Lalu pada kasus ini diketahui bahwa Bapak Roni adalah seorang wajib pajak dalam negeri yang bekerja sebagai ASN pada Dinas Sosial Kota Malang. Dan di sini terdapat beberapa data mengenai Bapak Roni, seperti data diri wajib pajak yaitu Bapak Roni. Lalu di sini yang kedua adalah diketahui penghasilan yang dimiliki oleh Bapak Roni selama 1 tahun, yaitu tahun 2020. Lalu di sini diketahui harta dan kewajiban yang dimiliki oleh Bapak Roni. Lalu yang keempat ini diketahui bahwa Bapak Roni membayarkan zakat sebesar 2,5% dari penghasilan itu. Dan yang terakhir, terdapat susunan keluarga yang dimiliki oleh Bapak Roni. Pada kasus ini diperintahkan yang pertama itu kita harus mengisikan formulir 1721A2 yang dibuat oleh Dinas Sosial sebagai bukti potong Bapak Roni. Lalu yang kedua adalah kita mengisikan SPT tahunan 1770 SS tahun pajak 2020 untuk Bapak Roni. Yang pertama yang harus dilakukan ini kita harus membuat bukti potong Bapak Roni. Kita isikan terlebih dahulu ini tahun pajaknya yaitu tahun 2020. Lalu kita isikan nama instansinya yaitu Dinas Sosial dengan NPWP dan nama bendaharanya ini yaitu NPWP-nya Andi. Lalu di sini nama pegawai atas nama Roni, lalu ini NIP-nya ini tidak ada karena tidak diketahui, lalu diisi NPWP pegawainya ini yang dimiliki oleh Roni, lalu ini diisikan juga alamat, pangkat, status dan jumlah tanggungan yang dimiliki oleh Bapak Roni. Lalu selanjutnya mengenai rincian penghasilan yang dimiliki oleh Bapak Roni selama 1 tahun ini. Yang pertama, gaji pokok pensiun sebesar 52.987.200 ini didapatkan dari gaji pokok sebulannya Bapak Roni yaitu sebesar 4.415.600 yang dikalikan dengan 12 karena ini SPT-nya ini 1 tahun, jadi kita perhitungkan setahun. Lalu yang kedua ini tunjangan istri tidak ada karena Bapak Roni belum kawin, tunjangan anak juga belum ada. Lalu yang keempat ini terdapat jumlah gaji dan tunjangan keluarga. Nah ini jumlahnya ini sama dengan gaji pokok karena kita tidak menambahkan tunjangan apapun. Lalu ini diketahui Bapak Roni memiliki mendapatkan tunjangan beras yaitu sebesar 72.420 ini yang dikalikan dengan 12 sehingga tunjangan beras totalnya adalah sebesar 869.040. Lalu di sini Bapak Roni juga mendapatkan tunjangan umum yang dimasukkan ke dalam tunjangan lain-lain yaitu sebesar 185.000 yang dikalikan 12 bulan sehingga totalnya adalah sebesar 2.220.000. Lalu kita jumlahkan semuanya sehingga didapatkan jumlah penghasilan bruto sebesar Rp56.076.240. Lalu kita hitungkan
Biaya jabatan. Biaya jabatan ini didapatkan dari 5% dari jumlah penghasilan bruto yang dimiliki oleh Bapak Roni. Lalu untuk iuran pensiun ini didapatkan dari 1% dari upah yang didapatkan oleh Bapak Roni, yaitu 1% dari 52.987.200 sehingga didapatkan iuran pensiun sebesar Rp529.872, sehingga jumlah pengurangan yang didapatkan yaitu Rp3.333.684. Setelah kita mendapatkan jumlah pengurangan ini, kita dapat menghitung jumlah penghasilan neto, yaitu dengan cara mengurangkan antara jumlah penghasilan bruto dengan jumlah pengurangan, sehingga didapatkan jumlah penghasilan neto sebesar Rp52.742.556. Lalu untuk penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21 untuk disetahunkan ini sama dengan nomor 14, yaitu sebesar Rp52.742.556. Lalu kita kurangkan dengan PTKP karena dia TK0, maka ini PTKP-nya sejumlah Rp54 juta, sehingga penghasilan kena pajak yang disetahunkan ini minus Rp1.257.444. Nah, karena ini minus, maka PPh pasal 21 terutang dan PPh pasal 21 yang telah dipotong dan dilunasi ini adalah nihil. Lalu untuk pernyataan ini ditandatangani oleh bendahara dari Dinas Sosial, yaitu Bapak Andi, dan ini ditandatangani oleh Bapak Andi. Lalu selanjutnya untuk SPT 1770 SS ini, pengisiannya ini yang pertama diisikan tahun pajaknya yaitu tahun 2020. Lalu kita isikan data diri wajib pajak yaitu Bapak Roni, ini NPWP dan namanya. Lalu selanjutnya ini diisikan pajak penghasilan yang diperoleh oleh Bapak Roni. Yang pertama adalah penghasilan bruto dalam negeri yang sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri lainnya. Ini didapatkan dari bukti potong tadi, penghasilan brutonya yaitu sebesar Rp56.076.240 dengan pengurangan totalnya tadi sudah didapat sebesar Rp3.333.684. Lalu ini diketahui juga karena TK0, maka ini penghasilan tidak kena pajaknya adalah sebesar 54 juta, sehingga didapatkan penghasilan kena pajaknya sebesar minus Rp1.257.444. Karena ini minus, maka pajak penghasilan terutang dan pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak lain adalah nihil. Lalu yang kedua, kita mengisikan penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari objek pajak. Nah, di sini yang diketahui ini yang pada soal ini hanya ada penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak yaitu warisan, sehingga dimasukkan ke dalam sini yaitu sebesar 1,2 miliar. Lalu selanjutnya kita isikan juga daftar harta dan kewajiban yang dimiliki oleh Bapak Roni dengan jumlah keseluruhan harta yang dimiliki Bapak Roni pada akhir tahun pajak yaitu sebesar Rp360 juta dengan rincian seperti ini, yaitu tanah, rumah, kendaraan. Dan yang kedua ini jumlah keseluruhan kewajiban atau utang pada akhir tahun pajak yaitu sebesar 10 juta, ini berasal dari kredit profesi Bank BNI. Selanjutnya, di sini terdapat pernyataan yang harus diisi oleh Bapak Roni yang menyatakan bahwa Bapak Roni ini telah mengisi SPT ini dengan benar, lengkap, dan jelas, yaitu dengan menandatangani SPT ini dan melaporkannya yaitu pada tanggal 15 Januari tahun 2021. Sekian penjelasan saya mengenai kasus 4.
Semoga penjelasan saya dapat dengan mudah dipahami dan mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan yang, telah terjadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.